Halo, selamat datang kembali di channel Mas Dias. Dalam video ini kita akan kembali meneruskan cerita komik dari manhwa yang berjudul Absolute Sword Sense. Dan jika kalian belum menonton part sebelumnya, kami sangat menyarankan kalian untuk menontonnya terlebih dahulu agar mengerti jalan ceritanya. Dan jika kalian ingin mentraktir kopi, silahkan klik link yang berada di kolom deskripsi. Langsung ke part yang kelima, setelah roh pedang pendek menyuruh Wonwi untuk langsung berbicara dengan pedang yang berada di kerangka itu, Wonwi kemudian bertanya apakah roh pedang pendek bisa berbicara seperti layaknya manusia. Tapi roh pedang pendek berkata jika tidaklah demikian, sebab yang dapat berbicara dengan roh pedang layaknya manusia hanyalah Wonwi saja. Wonwi kemudian berkata dalam hati jika ternyata benar sebuah pedang memang memiliki pikiran, seperti apa yang dikatakan dalam catatan rahasia yang pernah ia lihat. Itulah sebabnya setiap orang harus mengerti tentang pikiran pedang jika ingin menjadi pendekar pedang terbaik, seperti apa yang dikatakan dalam catatan rahasia tersebut. Wonwi juga penasaran kekuatan macam apa yang akan ia dapatkan jika semua titik di tangannya itu bersinar terang, sebab saat ini baru satu titik yang bersinar dari ketujuh titik di tangannya itu. Tapi tak lama roh pedang pendek kemudian menyuruh Wonwi untuk segera memegang pedang besi yang berada di pelukan kerangka manusia itu. Karena menurutnya pedang besi itu pasti akan tertarik dengan Wonwi sebab ia bisa berbicara dengannya. Dan setelah Wonwi memegang pedang besi itu, roh pedang itu pun langsung merasa senang dan hatinya berbunga-bunga. Sebab sudah lama ia tak merasakan disentuh oleh manusia. Namun Wonwi kemudian terkejut dengan sikap roh pedang besi tersebut. Tapi Wonwi kembali mencoba menyentuh pedang besi itu. Dan roh pedang besi kemudian meminta maaf karena telah membuatnya terkejut. Ia juga bertanya apakah benar Wonwi bisa mendengar dan berbicara dengannya. Roh pedang besi kemudian mengenalkan diri jika ia adalah pedang besi surgawi selatan. Nama tersebut diberikan langsung oleh pemilik lamanya, yaitu sang pendekar pedang surgawi selatan, Ho Jong Dae. Mendengar nama tersebut, Wonwi pun langsung terkejut. Roh pedang pendek kemudian bertanya kenapa Wonwi sangat terkejut mendengar nama yang disebutkan pedang besi itu. Kemudian Wonwi berkata bagaimana dia tidak terkejut sebab pendekar pedang surgawi selatan adalah pendekar pedang terbaik di seluruh provinsi Yunnan. Wonwi juga berkata jika ia tidak tiba-tiba menghilang, saat ini ia pasti sudah menjadi pendekar pedang terbaik di seluruh dataran tengah. Wonwi kemudian heran kenapa orang sehebat itu bisa berakhir di tempat seperti ini. Wonwi kemudian bertanya kepada roh pedang besi apakah yang membunuh pendekar pedang surgawi selatan adalah Hai Akcheon. Roh pedang besi menjawab jika bukan Hai Akcheon yang melakukannya, sebab ia tidak pernah menang melawan pemilik lamanya tersebut. Wonwi kemudian berkata jika monster seperti Hai Akcheon saja tidak pernah bisa mengalahkan pendekar pedang surgawi selatan, jadi siapa yang bisa mengalahkannya? Tapi roh pedang besi berkata akan memberitahunya nanti. Ia juga mengatakan bukannya saat ini Wonwi punya sesuatu yang lebih penting daripada hal tersebut. Roh pedang besi kemudian berkata jika ia sudah mengetahui cara berkultivasi untuk mempelajari energi inti bawaan itu, dan ia akan mengajari Wonwi tentang teknik tersebut. Tapi roh pedang pendek kemudian curiga dan bertanya mengapa ia mau mengajari Wonwi secepat itu. Roh pedang besi berkata jika itu menyangkut mantan pemilik lamanya, sebab jika Wonwi tidak mempelajari teknik itu dengan benar dan tidak bisa mengalahkan si kembar Song Jobek dan Song Wohyun, maka nama baik pemilik lamanya akan ternodai. Selain itu, pedang besi juga berkata jika ia ingin seni bela diri pendekar pedang surgawi selatan diturunkan ke seseorang, dan ia berharap orang tersebut adalah Wonwi. Wonwi pun kemudian berterima kasih kepada roh pedang besi itu karena bersedia mengajarinya tentang teknik kultivasi tersebut. Tapi ia kemudian memberikan syarat jika ia mau mengajari Wonwi kalau Wonwi mau menjadi master barunya, sebab selama ini ia sudah merasa kesepian karena ditinggal oleh pemilik lamanya. Tapi dengan tiba-tiba roh pedang pendek menampar roh pedang besi karena dianggap telah merendahkan citra baik para roh pedang. Wonwi pun cukup heran dengan tingkah kedua roh pedang di depannya tersebut. Tapi Wonwi kemudian bersedia untuk menjadi master baru dari roh pedang besi itu, dengan catatan roh pedang besi tidak akan bertingkah aneh lagi. Roh pedang besi pun mengiyakan dan mengajak Wonwi untuk mulai mempelajari teknik kultivasi itu. Roh pedang besi kemudian menjelaskan jika energi inti bawaan itu terdapat di 3 titik, yaitu energi bawah yang berada di bagian bawah perut, dan energi tengah yang berada di bagian dada, sementara energi atas yang berada tepat di tengah bagian dahi. Ia juga menjelaskan jika pertama-tama Wonwi harus merasakan energi inti bawaan yang berada di bagian tengah. Itu biasanya bisa dirasakan jika Wonwi sedang berada pada situasi yang sangat terjepit antara hidup dan mati. Dan roh pedang besi juga menjelaskan jika sepertinya Wonwi sudah pernah merasakan energi tersebut sebelumnya. Ia kemudian meminta Wonwi untuk mengingat-ingat saat dimana ia bisa merasakan energi inti bawaan tersebut.
Wanwi kemudian mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian di mana ia merasa terhimpit. Dan kemudian ia teringat saat dadanya terasa panas setelah menelan cacing darah. Ia kemudian berpikir apakah rasa panas tersebut adalah energi dari inti bawaan. Roh pedang pendek juga mengingatkan jika saat telinganya terasa akan pecah, dadanya juga terasa panas. Dan Wanwi pun yakin jika rasa panas pada dadanya itu adalah energi inti bawaannya. Roh pedang besi kemudian memuji Wanwi karena dengan cepat ia bisa merasakan energi inti bawaannya. Sebab pemilik lamanya butuh waktu selama beberapa bulan hanya untuk merasakan energi inti bawaan miliknya. Sementara roh pedang pendek berkata jika Wanwi bisa dengan cepat merasakan energi tersebut mungkin karena ia telah mengalami kematian. Dan roh pedang besi pun cukup terkejut dengan perkataan roh pedang pendek itu. Tapi kini roh pedang besi meminta Wanwi untuk kembali merasakan energi inti bawaannya tersebut yang biasanya seukuran kuku jari. Namun saat Wanwi berkonsentrasi dan mencoba merasakan, energi tersebut jauh lebih besar bahkan sampai seukuran 2 jari. Roh pedang besi kemudian memberitahu cara menggunakan energi inti bawaan itu untuk menjadi kekuatan. Meski menurutnya mustahil jika Wanwi merasakan energi inti bawaannya sebesar 2 jari. Roh pedang besi kemudian menyuruh Wanwi untuk mencoba energi tersebut dengan memukul pilar yang berada di dalam gua tempat mereka berada. Sementara roh pedang pendek berkata jika nantinya gagal dan tangan Wanwi hancur, maka tangan tersebut bisa segera pulih dengan energi inti bawaan miliknya. Dan roh pedang besi pun membenarkan hal tersebut. Dan dengan sedikit ragu-ragu, Wanwi pun bersiap untuk memukul pilar batu tersebut. Dan setelah Wanwi memukul pilar batu itu, kedua roh pedang itu pun terlihat terkejut dengan hasilnya. Sebab Wanwi berhasil memukul batu itu hingga hancur. Bahkan roh pedang besi berkata jika ia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya, meski pemilik lamanya sudah memiliki energi inti bawaan yang menurutnya cukup besar. Roh pedang besi kemudian berkata jika dengan kekuatan sebesar itu, maka Wanwi akan dapat mempelajari seni bela diri yang berhubungan dengan kultivasi 10 tahun jauh lebih cepat dari biasanya. Sementara Wanwi masih tercengang dan heran dengan kekuatan yang ia miliki tersebut. Ia masih merasa bahwa semuanya ini hanyalah mimpi. Dan tak lama He Ak-cheon kemudian berinisiatif mendatangi Wanwi karena tak kunjung kembali kepadanya. Di tengah hutan ia kemudian menemukan Wanwi dan menyangka jika Wanwi akan kabur darinya. Tapi Wanwi mengatakan jika ia sedang menuju ke tempat He Ak-cheon berada. He Ak-cheon kemudian bertanya apakah Wanwi sudah bisa merasakan energi inti bawaannya. Wanwi pun menjawab jika ia sudah bisa merasakan hal itu. He Ak-cheon kemudian membawa Wanwi ke tempatnya berada dan kembali menginterogasinya. Sebab sepertinya Wanwi masih ragu-ragu untuk mempelajari kultivasi energi inti bawaan itu. He Ak-cheon kemudian mengatakan jika Wanwi tidak mau mempelajari kultivasi tersebut, maka ia akan menyerahkannya kepada Kapten Oh. Sebab beberapa kali Kapten Oh datang dan meminta agar Wanwi dikembalikan kepadanya. Wanwi sedikit terkejut karena ternyata saat ini Kapten Oh masih mengincarnya. He Ak-cheon kembali mengatakan jika Wanwi masih tidak mau mempelajari teknik kultivasi itu, maka ia akan menjadi warrior tingkat bawah seumur hidup dan akan menjadi anak buah dari Kapten Oh. Selain itu, ia juga mengancam akan memberitahukan kepada Kapten Oh jika di dalam tubuh Wanwi sudah tidak ada lagi cacing darah. Wanwi pun terkejut dan tampaknya ia sudah mulai mempunyai motivasi untuk semakin serius mempelajari teknik kultivasi itu. Tapi ia kemudian juga meminta hadiah jika ia bisa mengalahkan si kembar Song Jo-baek dan Song Wo-hyun. He Ak-cheon pun memuji keberanian Wanwi tersebut sambil mengatakan ia akan memberikan hadiah jika berhasil mengalahkan saudara kembar itu. He Ak-cheon kemudian memberikan 2 buku kepada Wanwi untuk dipelajarinya. Yang pertama adalah buku seni cakra ringan. He Ak-cheon ingin Wanwi menggunakan buku itu untuk mempelajari seni bela diri. Sementara buku yang kedua adalah teknik pedang bintang bercahaya milik pendekar pedang surgawi selatan. Wanwi dan pedang pendek pun terkejut melihat 2 buku itu. Roh pedang kemudian berkata dari mana He Ak-cheon bisa mendapatkan buku rahasia tersebut. Wanwi berkata dalam hati mungkin He Ak-cheon mengambil buku tersebut dari mayat pendekar pedang surgawi selatan. Sementara He Ak-cheon kemudian bertanya apakah Wanwi tidak senang diberikan 2 buku tersebut, sebab mukanya terlihat masam. Tapi Wanwi menjawab jika ia sangat senang mendapat 2 buku rahasia itu. Tapi ia kemudian bertanya dari mana He Ak-cheon memiliki buku itu dan mengapa memberikan kepadanya. He Ak-cheon kemudian mengatakan jika ia mendapatkan buku itu karena diberikan oleh seseorang. Sementara ia memberikan buku itu kepadanya karena ia ingin Wanwi mempelajari seni pedang yang dimiliki oleh pendekar pedang surgawi selatan. Shin pindah ke roh pedang besi yang mengatakan jika He Ak-cheon telah berbohong cara mendapatkan buku rahasia milik master lamanya itu. Ia mengatakan jika He Ak-cheon telah mencurinya dari pendekar pedang surgawi selatan.
Wonwi dan roh pedang pendek terkejut dan merasa nampaknya Hai Akcheon memang berniat mengalahkan pendekar pedang surgawi selatan dengan mencuri buku rahasia itu. Sementara roh pedang besi bertanya apakah Hai Akcheon akan menunjukkan cara menggunakan teknik pedang bintang bercahaya tersebut. Dan Wonwi menjawab ia akan menunjukkan sehari sekali dalam 3 hari ke depan. Dan roh pedang besi kemudian berkata jika Hai Akcheon nampaknya memang sudah menghafal teknik tersebut dengan sangat baik. Dan itu pasti digunakan untuk menyempurnakan teknik seni bela diri miliknya sendiri. Wonwi pun berpikir jika Song Jobek dan Song Won Yun juga pasti akan mendapatkan pelatihan dengan teknik yang sudah dikembangkan tersebut. Itu tentu akan menjadi hal yang tidak adil bagi Wonwi saat ini, sebab ia hanya mempelajari seni bela diri milik pendekar pedang surgawi selatan saja. Dan roh pedang besi kemudian berkata jika ini semua dilakukan oleh Hai Akcheon untuk membuktikan bahwa ia lebih unggul dari pendekar pedang surgawi selatan. Sebab saat master lamanya itu masih hidup, keduanya tidak pernah bisa membuktikan siapa yang paling unggul. Dengan arti saat keduanya saling berhadapan selalu berakhir imbang. Wonwi kemudian berkata jika dia nantinya kalah dari si kembar itu tentu akan membuktikan bahwa Hai Akcheon lebih baik dari pendekar pedang surgawi selatan. Wonwi pun mengatakan akan berpikir bagaimana cara untuk bisa mengalahkan si kembar itu. Dan roh pedang pendek berkata jika ia sebaiknya menggunakan teknik pedang pendek saja biar bisa mengalahkan si kembar itu. Tapi Wonwi menolak karena itu pasti akan dianggap curang oleh Hai Akcheon. Roh pedang besi kemudian berkata jika Wonwi jangan mengkhawatirkan hal tersebut. Sebab menurutnya teknik dari buku yang dicuri oleh Hai Akcheon itu adalah versi lama yang belum disempurnakan. Karena pendekar pedang surgawi selatan telah menyempurnakan teknik dari buku itu setelah Hai Akcheon mencuri darinya. Kemudian roh pedang besi mengajari Wonwi untuk menggunakan teknik baru yang telah disempurnakan oleh pendekar pedang surgawi selatan. Setelah selesai berlatih, Wonwi pun kemudian mengetahui apa perbedaan dari teknik lama dan teknik yang telah disempurnakan itu. Dan roh pedang besi berkata jika hilangnya buku rahasia itu nampaknya telah menjadi berkah tersendiri. Sebab akhirnya pendekar pedang surgawi selatan mengembangkan teknik berpedangnya menjadi jauh lebih baik. Tapi kemudian roh pedang pendek berkata apakah Hai Akcheon tidak akan curiga jika Wonwi menggunakan teknik yang telah disempurnakan itu. Sebab itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam buku rahasia tersebut. Apalagi Wonwi masih baru berlatih bela diri jadi tidak mungkin ia bisa mengembangkan teknik itu dengan sangat cepat. Wonwi juga dilema dengan situasi itu sebab jika ia tidak menggunakan teknik baru itu pasti ia tidak akan menang melawan si kembar. Tapi kemudian Wonwi mengatakan jika ia telah mengetahui cara untuk mengalahkan si kembar nanti. Wonwi kemudian bergegas untuk menemui Hai Akcheon dan si kembar di tempat mereka berada. Scene kemudian pindah ke dua sosok yang tiba-tiba berada di depan goa. Kedua sosok tersebut ternyata adalah Kapten Oh dan salah satu dari anak buahnya. Ia ternyata masih mengincar Wonwi karena iri Wonwi telah menjadi murid dari salah satu elder dari Kultus Blood. Dan ia pun dengan percaya diri kali ini akan mendapatkan Wonwi sebab ia telah memiliki pengganti yang telah dibawanya tersebut. Kapten Oh dan anak buahnya itu kemudian menghadang Wonwi yang berniat menemui Hai Akcheon. Wonwi kemudian memberikan salam dan mengatakan sudah lama tak bertemu dengan Kapten Oh. Dan Kapten Oh kemudian mengatakan jika Wonwi nampaknya telah menjadi budak yang baik bagi sang elder. Kemudian roh pedang besi bertanya apakah dia kapten yang pernah dikatakan Wonwi sebelumnya. Wonwi membenarkan tapi ia juga heran siapa orang yang bersama Kapten Oh itu. Tapi Wonwi kemudian mencoba untuk melewati kedua orang itu dengan mengatakan jika ia sudah terlambat untuk bertemu dengan sang elder. Namun Kapten Oh menahan Wonwi sambil mengatakan jika ternyata dantiannya masih hancur dan belum dipulihkan. Sementara Wonwi berkata dalam hatinya ternyata Kapten Oh tidak bisa merasakan energi inti bawaan yang ia miliki. Dan Kapten Oh kemudian berkata jika saat ini orang yang berada di dekatnya itu akan menggantikan Wonwi untuk melayani sang elder. Karena menurutnya orang tersebut jauh lebih baik dari Wonwi karena telah mencapai rank advance. Kapten Oh juga berkata jika ia telah menemukan kebenaran jika cerita tentang kakeknya itu adalah sebuah kebohongan. Dan ia saat ini akan membawa Wonwi ke lembah ke-6 untuk diinvestigasi lebih lanjut. Tapi Wonwi kembali berbohong jika kakeknya telah menyembunyikan identitasnya sebagai anggota dari pasukan serigala. Wonwi meneruskan jika sang elder juga tidak akan puas hanya dengan warrior tingkat advance yang ditawarkan itu. Mendengar perkataan itu, Kapten Oh pun marah dan hendak memberikannya pelajaran. Ia kemudian menyuruh anak buahnya itu untuk segera memberikan pelajaran kepada Wonwi yang dianggapnya sangat arogan. Anak buah Kapten Oh itu kemudian dengan sombong memperingatkan Wonwi untuk bersiap karena itu akan menyakitkan. Wonwi berkata dalam hati jika nampaknya orang tersebut menganggapnya sangat lemah. Dan dengan cepat anak buah Kapten Oh itu menyerang Wonwi dengan tinju tapi ia bisa menghindari serangan itu dengan sangat mudah.
Kapten Oh dan anak buahnya pun terkejut dengan gerakan dari Wonwi itu. Sementara Wonwi mengatakan jika pukulan itu sebenarnya cukup baik. Tapi setelah ia mempelajari buku milik pendekar pedang surgawi selatan itu, ia merasa gerakan itu begitu lambat baginya. Dan tiba-tiba muncul Hae Ak-cheon dari arah belakang Kapten Oh sambil memecahkan kepala anak buah Kapten Oh. Ia pun marah karena ada yang berani mengganggu budaknya itu. Dengan cepat Hae Ak-cheon juga mencengkeram kepala Kapten Oh. Tapi Kapten Oh kemudian meminta maaf dan memohon ampun kepada sang elder. Sementara Wonwi yang melihat hal tersebut dalam hati berkata, jika seorang kapten dengan tingkat bela diri yang cukup tinggi ternyata hanya seperti sampah di hadapan Hae Ak-cheon. Tapi Wonwi kemudian mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Orang tersebut ternyata si kembar yang kemudian berkata kepada Wonwi jika ia nampaknya jauh lebih baik setelah berlatih bela diri. Namun Wonwi juga terkejut melihat perubahan dari kedua saudara kembar itu. Mereka tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya meski baru beberapa hari tidak bertemu. Tetapi ia juga melihat kepala Song Woo-hyun yang semakin botak, ia merasa pasti mereka berlatih dengan sangat keras. Tapi kedua saudara kembar itu kemudian terkejut melihat ada mayat di depan mereka. Selain itu juga ada Kapten Oh yang sedang meminta ampun kepada Hae Ak-cheon. Tapi Hae Ak-cheon yang sudah marah kemudian meninju kepala Kapten Oh hingga membuat giginya patah. Kapten Oh kemudian terkapar tak berdaya. Hae Ak-cheon kemudian bertanya kepada Wonwi apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Kapten Oh terus mengincarnya. Wonwi pun menjawab jika sebelum ia diculik, ia telah membunuh dua anak buah dari Kapten Oh. Itulah sebabnya Kapten Oh menaruh dendam dan selalu mengincarnya. Hae Ak-cheon kemudian menyuruh untuk membuang mayat anak buah dan Kapten Oh yang sedang terkapar tak berdaya itu. Dan Song Woo-hyun pun dengan cepat mematuhi perintah sang elder tersebut. Ia membawa mayat anak buah Kapten Oh dan akan menguburkannya di hutan. Sementara Hae Ak-cheon berkata kepada Wonwi bahwa ia menyerahkan Kapten Oh kepadanya dan Song Joa-baek. Ia juga berkata jika Wonwi seharusnya menggunakan kesempatan itu dengan sangat baik. Dan Wonwi yang sudah mengetahui maksud perkataan sang elder kemudian berterima kasih dan sambil mengajak Song Joa-baek pergi. Namun Song Joa-baek sambil membawa Kapten Oh berkata apakah Wonwi bisa menyusulnya. Dan Wonwi dengan percaya diri berkata jika Song Joa-baek merasa capek di tengah jalan maka ia akan menggantikannya membawa Kapten Oh. Tapi seketika Song Joa-baek berlari di tebing layaknya Hae Ak-cheon. Wonwi pun terkejut melihat hal tersebut. Ia tak menyangka Song Joa-baek bisa menggunakan teknik Hae Ak-cheon dengan sangat baik. Wonwi kemudian menyusul Song Joa-baek menuruni tebing dengan tekniknya sendiri. Di bawah tebing, Song Joa-baek tampak lelah setelah menggendong Kapten Oh dari atas bukit. Dan tak lama Wonwi juga telah sampai di tempat Song Joa-baek dan Kapten Oh berada. Wonwi kemudian bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Song Joa-baek yang terlihat sedang memegangi kaki Kapten Oh. Ia kemudian menjawab jika ia akan melampiaskan amarahnya terhadap Hae Ak-cheon kepada Kapten Oh. Song Joa-baek juga berkata akan mematahkan kaki Kapten Oh supaya ia tidak kembali mencari Wonwi. Namun Wonwi mengatakan jika Hae Ak-cheon menginginkan mereka untuk membunuh Kapten Oh dan bukan sekedar mencederainya saja. Wonwi juga meneruskan jika Song Joa-baek tidak mau melakukan hal itu maka ia sendirilah yang akan melakukannya. Tapi seketika Song Joa-baek terkena tendangan tepat di kepala yang membuatnya terpental cukup jauh. Wonwi yang melihat hal tersebut tentu sangat terkejut, karena ternyata Kapten Oh telah sadar dari pingsannya. Wonwi kemudian berpikir apakah Song Joa-baek tidak menekan titik akupuntur Kapten Oh saat membawanya tadi. Kapten Oh yang sudah kembali berdiri kemudian berkata akan membuat Wonwi menyesal karena telah melewatkan kesempatan untuk bisa membunuhnya. Dan part ini pun berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan jika kalian suka dengan cerita ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika ingin mentraktir kami kopi bisa klik link yang berada di kolom deskripsi. Demikian cerita kita kali ini dan sampai ketemu lagi di video part selanjutnya.